Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di Rafa Tikasari Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. By the way, gimana puasa hari pertamanya? Lancar? Disclaimer dulu nih, video ini diambil sebelum masuk bulan puasa ya. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu. Nah, sekarang aku lagi nunggu temenku di stasiun Gambir untuk selanjutnya melakukan perjalanan menuju Cirebon dengan menggunakan kereta api Argo Cirebon tujuan Jakarta Cirebon. Dengan melihat judul, tentu kalian sudah tahu aku dan teman-teman mau mendaki kemana kan? Hanya saja untuk kali ini aku tidak mendaki bersama dengan teman-teman PJM. Nah, sekarang kita sudah sampai di stasiun Cirebon dan baru aja dijemput sama Gilang. Tadi kita sama Bang Samsul dan Bang Faru udah janjian di Jakarta. Sekarang kita mau langsung ke tempatnya Gilang dulu. Yuk. Mereka ini teman-teman yang aku kenal saat melakukan pendakian ke Gunung Rinjani tahun lalu. Ini lagi ngobrol tengah jalan. Oke, jadi teman-teman pagi ini kita udah prepare mau berangkat menuju base camp. Langsung ikutin aja. Yuk. Perjalanan menuju base camp pendakian Gunung Ciremai via Sadarehe dari rumah Gilang hanya menempuh waktu kurang dari 1 jam. Tapi kita akan berhenti-berhenti dulu buat beli logistik dan lain-lain. Sekarang kita lagi beli buah dulu buat di trek nanti. Buah itu cukup penting buat aku dan teman-teman saat melakukan pendakian. Karena ini bagus banget untuk bikin seger dan ngurangin rasa haus. Belanja sayuran dulu. Setelah semua kebutuhan logistik beres, selanjutnya kita lanjut lagi perjalanan menuju base camp. Tapi sebelum sampai di base camp, lagi-lagi kita akan berhenti di rumah dokter yang akan memeriksa kesehatan kita. Biasanya dokter ini ada di base camp kok, cuma kebetulan ada satu dan lain hal aja, makanya kita diminta cek kesehatannya di rumah dokternya langsung. Dan lokasinya juga searah dengan base camp, jadi seharusnya sih nggak masalah ya. Sekedar informasi untuk teman-teman yang akan melakukan pendakian ke Gunung Ciremai via Trisakti Sadarehe yang berniat menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kendaraan kalian sehat dan cocok dibawa ke jalan yang terjal dan berbatu ya. Untuk detail harga simaksinya aku tulis di deskripsi ya. Buat kalian yang baru lihat jangan kaget sama harganya. Awalnya aku kira juga mahal banget, tapi setelah aku tahu fasilitas dan pelayanannya, menurutku ini masih cukup murah kok. Sambil nunggu teman-teman yang lain urus simaksi, aku mau masukin telur ke dalam botol dulu. Ini salah satu cara yang cukup efektif menurutku untuk bawa telur saat pendakian ketika lupa bawa wadah khusus telur. Ya jadinya kita nggak perlu bawa cangkang telurnya ke atas. Ditusuk dia. Iya. Lurus. Tapi dia sampai nyengir-nyengir gitu loh. Enggak lurus. Lu nanya sama orang silinder. Oh doang kan? Iya. Udah berdoa aja lah. Oh langsung aja. Udah mulai doanya. Astaga. Dibilang atuh. Oke, untuk memperlancar perjalanan kita dan semoga nggak ada halangan apa-apa. Semoga cuaca juga mendukung, mudah-mudahan. Dan semoga sampai kita pulang lagi ke sini selamat tanpa sakit kurang apapun ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Sudah selesai. Apa ini? Ciremai. Pangkit. Apa dasarnya ya? Sadarehe. Yuk, Ciremai. Sadarehe. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang Tika sudah berada di base camp pendakian Gunung Ciremai, Trisakti Sadarehe.
Tika sama Gilang, sama Samsul, dan sama Bang Fahrul juga, sama Raffi. Kebetulan sekarang kami berlima akan mulai pendakian sekarang jam 10:18. Selesai semuanya, sudah prepare logistik dan lain-lain. Simaksi juga sudah diurus. Kita dapat gelang, tapi ini tidak untuk dibawa pulang, akan dikembalikan nanti setelah kita turun. Gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai perjalanan. Let's go. Mari Pak. Ke sini jalurnya. Harusnya di sini nanti. Lumayan, padahal baru mulai. Udah 20 menit kita trekking dan kemungkinan sekitar 10-15 menit lagi kita bakal nyampe di pos 1. Tapi teman-teman bisa lihat jalurnya. Luar biasa. Jatuh. Sampai kita di pos 1. Lawang Gede. ...45 menit kurang lebih tadi. Jalan dari bawah sampai sini. Udah beserta dengan istirahat. Sekarang kita masih istirahat di pos 1. Belum cek ketinggian, sekarang ketinggian berapa? Tapi ada tulisannya kayaknya. 1525. Wow, lumayan ya. Berarti sekitar berapa lagi? 225 tadi kita naik sampai sini. Berapa lagi? Banyak. Gitu. Dan untuk medannya sendiri sejauh ini masih cukup oke. Banyak nanjaknya, tapi banyak landainya juga. Masih oke. Terus untuk hutannya lumayan lebat, jadi adem. Jadi langsung di papan konfirmasi sama.
masih jauh, belum sampai di pos 2. Iya. Lumayan landai apa lumayan terjal? Naik. Oh, lumayan naik. Ada tali sepanjang ini buat pegangan karena tanjakannya lumayan suram. Teman-teman, aku hanya sekedar mengingatkan bahwa suara musik yang terlalu keras bukan hanya mengganggu pendaki lain yang mencari ketenangan, tapi juga mengganggu ekosistem yang ada. Musik yang terlalu keras biasanya juga disebut sebagai sampah suara. Sangat disayangkan bukan, suasana hutan yang harusnya begitu syahdu malah jadi bising akibat nyetel lagu dengan volume yang menurutku cukup mengganggu. Ya, kondisi pos 2 Tegal Jamuju saat itu. Sudah istirahat di sini kurang lebih 25 menit. Itu udah selesai, istirahat udah kenyang. Tadi kita perjalanan dari pos 1 sampai pos 2 ini kurang lebih 30 menitan, nggak nyampe sejam. Kalau kata Gilang ada peningkatan. Peningkatan karena Karena apa? Karena dekat. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi dari pos 2 menuju pos 3. Kalau mau mendaki itu sangat tidak disarankan untuk begadang. Karena kalau kurang tidur 5 langkah aja udah gemeter. Semangat bucin. Masuk.
Sampai di pos 3 jam 1.40. Sekarang kita udah habis istirahat di pos 3 lumayan lama. Sempat tidur sebentar sekitar 5 menitan. Sekarang kita mau lanjut lagi nih ke pos 4. Estimasinya 20 menit. Kita coba berapa lama kita sampai di pos 4. Arab hira. Uh, 22 menit sampai di pos 4. Istirahat lagi sambil nungguin Bang Samsul di belakang. Kita ngecam di sini aja. Bah, aku sih boleh-boleh aja. Bagaimana yang lain? Tunggu gue. Sudah 5 jam. 15.01. Belum sampai pos 5. Nyampe pos 5. Iya. 34 menit. Sudah di depo ngarokok. Ngarokok naon? Ulah di bejaan nih, bilang. Napas. Kayak minta deh. Ngarokok. Bahasanya gimana? Dah kan? Paham. Hah? Paham. Pahit. Saya belum nyoba ya. Ya bikin aja dulu. Dulu ya. Sampai ketemu. Satu habis, minta 2. Dan Berhasil. Niat nggak istirahat di Pokoknya pos 5 nggak sanggup ini. Iya kalau nggak istirahat di sini nggak sanggup. iya. NA. 4. Tuh. NA, Neng Ayu. Iya, Neng Ayu namanya. Seriusan? Iya. Aduh, Neng Rahayu. Ayu. Ada lihat tuh. Oh iya, Benernya? bener Neng Ayu. Dede coba deh. Neng Ayu kan? Neng Ayu tuh. Neng Ayu aku padamu Oh, gitu. luar biasa. Kamu dia ngamamnya ya tuh. Bar. Sabar lah. Daripada kita kan habis ini kan karena jadi am gitu. Bisa. Rokok paling ya atuh lu kepesrek kali kata aduh ya Allah. Ya Allah, hiburan banget. Janji. Ada-ada aja tuh. Jadi pasang bungkus. Jadi banyak. Bang Parul. Maaf ya, terima Om. kasih. Namanya siapa Om? Abi, Tahu Dimas Nugroho. Dimas Nugroho. artis. Iya. Artis Artis Bandung. Jawa Barat. Jawa di sini artis bukan artis. Ada susu tadi? Ada. Aku beli. Oh, dikit lagi tumpah.
Oke, jadi sekarang kita udah di dalam tenda. Kita udah sampai di pos 6. Tadi dari pos 5 ke pos 6 cuma 20 menit. Agak sedikit buru-buru, bukan buru-buru. Agak sedikit ngebut karena hujan mulai turun, terus takut kebagian space. Kira alhamdulillah kita udah dapat space yang lumayan enak. Walaupun sedikit darurat. Dan sekarang belum sempat ganti baju karena teman-teman yang lain pada kedinginan, jadi masak air dulu, bikin minum. Habis ini aku mau ganti baju dulu, terus masak-masak karena kita udah lapar. Kondisi di sini lumayan gerimis. Kalau sejam di luar ya basah juga. Gitu. Semangat Bang Sul. Berasnya Gara-gara apanya Bang? banyak airnya, Banyak airnya. banyak berasnya. Sama gara-gara itu ya, centongnya nggak ada ya. Gara-gara nggak ada centong. Semangat Bang Parul. Mantap. Wih, mantap. Bilang udah masuk USB. Ini juga. Payah kalian berdua. Orang makan. Ayo Kang, makan Kang. Ya enggak. Ayo. Masya Allah, dapat air. Makasih. Ayo cu nasinya. Ya gampang. Ayo sekalian. Enggak saya mah bener. Ya Allah. Banyak. Iya. Dingin gini. Udah makan tadi. Bawa dari bawah dari rumah. Ya itu kan tadi pas di trek. Itu Bang masih banyak. Kita udah soalnya. Udah kenyang. Makannya daging malam ini. Enak nggak bakso? Enak. Enak Bang? Enak. Nah, kan kita. Halo teman-teman, sekarang jam 1.35. Tika baru kebangun lagi karena tadi malam habis makan ngobrol-ngobrol sebentar, nggak sadar tiba-tiba ketiduran dan bangun-bangun lagi. Sekarang jam 1 udah mulai prepare nih. Sekarang mau siap-siap masak dulu buat makan sebelum summit. Nanti jam 2 baru kita bangunin teman-teman yang lain. Masak dulu. Sekarang jam menunjukkan pukul, kunaon teh ieu. 3.53. Jam 4 kurang 7 menit. Kita lagi siap-siap mau summit attack. Tinggal nunggu Gilang. Gilang baru bangun. Mister telat. Lang, Bangsu, siap. Siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bang Parul gimana? Mantap. Dek, Let's go. let's go. Oke. Ih, gila. Glowing. Glow in the dark. Muka gue glowing Nyala dong dong. dalam gelap. Glowing, Karena itunya ya lampunya. Iya, lampunya bikin. Besti jangan tertipu itu karena lampunya ya. Bukan karena gue udah glowing. Karena lampunya bagus, say. Dan ini kita udah siap, tinggal nungguin. Lagi-lagi masih nungguin Gilang. Oh my god. Ingetin namanya Gilang. Lelet. Sebenarnya dia masih mau tidur, nggak mau ikut tadinya dia. Iya bener, kacau. Ya, jadi untuk di pos 6 ini termasuk pos yang direkomendasikan untuk camp sebelum menuju puncak, karena selain tempatnya luas, enak, dan
nggak terlalu jauh juga dibanding pos-pos di bawah lainnya maksudnya. Ada satu lagi pos 8 yang juga direkomendasikan, tapi untuk cuaca dan situasi kondisi musim kayak sekarang kurang kurang bagus kayaknya karena angin dan takut badai di pos 8 karena di sana tuh full sabana, jadi nggak ada pohon-pohon kayak di sini. Kalau di sini tuh banyak pohon besar, jadi enak, anginnya juga masih terkontrol. Tadi malam alhamdulillah nggak dingin, bukan nggak dingin sih, maksudnya nggak terlalu kena hembusan angin, enak. Dan kondisi di sini lumayan rame. Ya. Udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan naik summit jam 4 ya. Semoga kita diberi kelancaran di perjalanan dari pos 7, pos 8 sampai puncak dan kembali lagi ke tenda sampai ke bawah. Sebelum berangkat, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya. Yuk. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 10 menit trekking. Di belakang Tika udah ada tanjakan curam. Yuk. ...20 menit pertama. Lumayan. Udah mulai gerah. ...30 menit pertama. Dari tadi treknya nanjak terus. Dan dari pos 6 ke pos 7 itu ada tanjakan yang namanya tanjakan cita-cita. Karena cita-cita itu biasanya digantungkan setinggi mungkin. Entah bagaimana kondisi tanjakannya, udah lewat apa belum, tapi yang jelas kondisi di sini sekarang cerah banget. Di atas banyak banget bintang dan city light-nya juga kelihatan. Dan kayaknya ini kalau udah cerah nih bagus banget. Jalurnya kurang lebih kayak Butak yang sebelum Sabana. Cuma kan kalau Butak tuh kan melipir datar, ini naik terus, tapi tetap kayak melipir tapi naik. Tebingan-tebingannya kelihatan. Cakep. Jadi pemandangannya ke sana itu bagus banget. City light dan lautan awannya udah kelihatan. Kalian gak lihat ya? Kasian deh loh. Tika selalu bilang, cobain mendaki, walaupun cuma sekali. Karena gak banyak, atau bahkan gak ada ya, kamera mau sebagus apapun, yang bisa nyajiin pemandangan yang kita lihat dengan mata, sesempurna kita melihat dengan mata pakai kamera. Gak bisa, jadi harus lihat langsung. Cobainlah mendaki. 45 menit kurang lebih sampai di pos 7. Jalurnya lumayan enak banget. Emang lu pos 7? Ya, ini pos 7 lang. Mana sih? Itu lah. Oh, Lang, gue cobain lu bawa situ lang. Hilang, gue masih tidur nih kayaknya. Aduh. Ya, kita udah nyampe nih di pos 7 dan Gilang baru sadar. Luar biasa. 45 menit berjalan dia ternyata masih tidur. Dan ini pertama kali lagi kita summit gelap setelah dari Rinjani. Terakhir Rinjani. Dan ini summit juga kita pertama nih, kloter pertama. Sebelum-sebelumnya biasanya terakhir. Selalu paling terakhir, tim kesiangan.
Ya, cuacanya juga alhamdulillah, mudah-mudahan sampai di atas kita kebagian nih lautan awan. Waduh. What? Tanjakan cita-cita. Ini setinggi cita-cita gue bener. Let's go. Setengah 7 ini cakep banget nih. Iya teh, handphone. Mode malam. Bagus nggak foto tuh kalau malam? Coba, makanya mau dicoba. Webbing Besti, berarti bentar lagi tanjakan curam. Tapi nggak apa-apa, pemandangannya keren banget. Itulah kadang-kadang gue bingung, kenapa sih kalian gak mau naik gunung? Kacau. 1, 2, 3. Doraemon bisa kau datang sekarang. Wow. Oke. Ya, jadi setelah 17 menit dari pos 7, Tika baru sadar kalau kita udah masuk di wilayah hutan mati. Karena dari tadi ngeliatin pemandangan city light. Keren banget. Ntar deh, siangan aja kasih lihat view-nya kayak gimana. Kita sampai di hutan mati. Ini bagus banget. Pemandangannya ke bawah. Sunrise-nya di sebelah sana. Bentar lagi nyampe di pos 8. Semangat nih. Dikit lagi nyampe. Pos 8. Pandai nih. Wah, keren banget ini sumpah. Gimana, mantap? Mantap. Mantap dong. Di sini loh. Iya benar. Iya. Sampai di pos 8. Ah, iya. Finally. Assalamualaikum. Yuk kita summit yuk. Foto dong. Kok kita nggak foto di setiap pos ya, parah banget. Iya lu. Foto kita di sini. Gimana Usul? Gimana Dek? Kacau. Lang. Mantap tapi ngusan. Gimana Bang Warul? Pokoknya mantap, keren. Mantap. Di pos 8 aja. Kita kan nggak punya foto di pos. Ulang. Terus sedot. Ini gemeteran. Kering aduh. Nah, tadi teman-teman kita udah nyampe di pos 8 itu sekitar jam berapa tadi? Jam 5:30 lah. Jam 5 lewat dikit lupa. Pokoknya sampai di pos 8 kita foto-foto, sholat subuh sebentar, dan di sini di belakang Tika udah ada sumber mata air. Kenapa direkomendasikan di pos 8 ini? Karena dia dekat sumber mata air. Tapi kalau beruntung, kalau kemarau kayaknya nggak ada. Karena sumber airnya cuma genangan kayak gini aja, bukan semacam sungai atau aliran air dari atas gitu. Sekarang jam 6.15, kita lanjut summit. Let's go.
Enggak, Ada kan? Bukan salah gua. parah. Salah yang ngelis. Enggak inisiatif. Apaan? Wah, Iya, gua juga nggak bawa. gara-gara nggak ada di list. Hah, cakep banget kan? Oh, udah mulai naik awannya, ayo buru. Mau Fahrul? Kenapa ya? Hehehe. Gelap pasti muka gue. Siluet. Landai ini enak. Melehoi. Nah itu. Salah satu alasan kenapa kalian harus mendaki bareng aku. Karena love language aku act of service dan physical touch. Oke. Aduh. Sekarang jam 7 kurang 4 menit. Kita sudah berada di ketinggian sekitar 2860-an mdpl. 200 lagi. Let's go. Kita mau belah melon. Iya, bikin yang flare dari bawah loh. Nggak bawa. Ini ada Fernando. Kelihatannya sih deket ya. Iya. Dikit lagi lang. Lagi tuh udah kagak batuan itu. 5 menit, 5 menit.
Gaya banget orang ini, heran gue. Iya. Kita udah hampir nyampe nih puncak, tapi sebelah sana tuh kelihatan puncak Apuy. Ramai banget di sana. Coba kita teriakin. Woi! Teteng jaket merah. Dapat salam dari Samsul. Tahu ada apa enggak cewek jaket merah di sana? Mana puncaknya itu? Itu Iya, itu lah. Apuy. Oh, bukan ini. Lang, ini sebelah situ lang. Ini sini turun lagi, Lang. Turun situ kita. Ya udah ya dari situ aja cepet. Ayo. Itu puncak Apuy. Mana itu apa itu? Iya. Yuk sana Bang. Alhamdulillah. Awas lu. Oh jangan begini ya. Licin itu. Jangan licin. Masya Allah. Hijau buat tuh lapangan. Buset, astagfirullah, jalan dari sana kita tadi. Iya. Yeay, kita sampai di puncak. Kelilipan matanya. Sampai, aduh. Sampai di puncak Gunung Ciremai via Trisakti Sadarehe. Jangan ke situ, Kang. Mana? Gua turun aja di sana. Lepas, lepas. Iya, lagi jangan ke situ. Dulu dong. Berhasil, Ini jauh, ini berhasil, kan. hore. Ah, berat ini. Ini kan dari sini. Di puncak Gunung Ciremai, Begitu mah lumayan. jalur pendakian via Trisakti Sadarehe. 3078 mdpl. Dari pos 6 kita jam 4 tadi, sekarang sampai di sini jam 8. 4 jam. Kalau dari pos 8 tadi jam 6.15, pas nyampe sini jam 8, artinya 1 jam 45 menit. Mantap sekali cuaca di sini, sangat cerah, cenderung panas. Kondisinya juga lumayan sempit dan ramai, jadi mungkin kita setelah foto-foto Waduh, Bapak turun lagi cari space yang enak buat masak-masak. Alhamdulillah nyampe juga. Nyampe sih Om. Alhamdulillah. Mantap. Langsung mau foto? Istirahat dulu. Coba foto deh. Lagi itu. Terang nggak sih kalau Satu dua. gini dong gaya Lagi. kita? Satu dua. Lagi. Banyak amat. Nah. Coba lihat sih dulu modelnya. Oh, keren dong anjir. Ih, terang. Mantap ya. Cerah banget. Cenderung panas. Kapan lapar? Iya, takut bang. Sekarang sudah jam 9.25. Kita mau turun balik lagi ke pos 6. Makan dan beres-beres turun ke bawah. Let's go. Aku udah bilang let's go, kita berhenti di sini. Let's go. ada mau pompa di sana ganong gitu Belum nyala. Yeay. Sampai di pos 8 lagi, cuma 35 menit dari atas. Mantap. Istirahat bentar, terus kita lanjut lagi ke pos 7. Oke, sekarang kita udah sampai di pos 7 lagi. Tadi dari pos 8 ke pos 7 ngabisin waktu kurang lebih 17 sampai 18 menit. Artinya bentar lagi kita bakal sampai di pos 6. Bisa cepet-cepet nggak ya? Soalnya ini kan agak curam-curam. Tapi di sini lebih enak karena hutannya lebat, jadi nggak terlalu panas kayak tadi dari pos 8 ke pos 7. Tinggi banget noh. Tadi kita gelap-gelap naik sini. Sekarang udah Udah terang, udah segar. udah segar. Jalur naik yang tadi tidak terlihat teman-teman. Kelihatannya sih kayak gampang aja. Cuma ini aslinya lumayan curam. Wow. Wah, kan bener gua kesangkut. Jalur yang tadi malam kita lewatin, terjal banget guys. Gak terlalu kelihatan karena lebat. Dan tuh, untung
Tadi kita naiknya gelap-gelap, jadi nggak ngeliat kalau jalurnya terjal banget. Yeay, sampai lagi di pos 6. Miring nih kamera. Sampai di pos 6, bareng-bareng lagi. Kalau kata Gilang, naik bareng-bareng, turun bareng-bareng. Tapi dia udah turun duluan, nunggu di sisi pos 6. Emang alatnya kadang-kadang ketinggalan di rumah anak itu. Biarlah dulu itu. Lagi bangsa lagi. Hai, pelan-pelan. Ayam. Coba bisa nggak? Bisa. Si Gilang ntar. Lang, ngapain lu, Lang? Potongin cabai. Potong cabai. Di rumah pernah potong cabai, Lang? Enggak. Dikerjain. Gua kerjain sih, gila. Gua suruh potong cabai. Sekali-sekali, Lang. Apalagi? Tomatnya, Lang. Oke. Ini lagi masak. Ini udah matang punya kami, no. Woi, mantap. Kecil lomatnya. Apa gitu? Iya. Potong kecil-kecil. Tipis-tipis gitu loh, Lang. Coba Potong dadu. Ini nasi udah matang. Setelah tadi kita selonjoran lurusin kaki, sekarang kita lagi masak buat makan siang. Habis itu, baru kita turun. Sendok ya? Jadi sendok ya? Ada garpu adanya. Garpu tadi mana? Bukan. Emang ini bukan? Bukan yang gede tadi. Oh, ini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wing doang. Iya, ada kan? Tapi itu sampai di sini, gue. Ya, apalagi nih? Sayuran, Lang. Tenang lah, masih banyak lah. Sini dulu itu mending mas kalian langsung kok tumis ini nyetik mah. Iya, motongnya di mana kalau ini dipakai? Ini aja belum dipotong, ini sayurannya. Iya. Coba sini aku yang kerja itu lang kalau gitu. Tinggal dipotong gini-gini doang gitu, mau pakai tangan gampang. Ini mah Ini ketemu tapi udah ketemu ribut terus. Kasian banget. Sengaja tiket beli sayur biar lu gak makan. Ya tadi kita mau beli sayur semua aja kan? Gak ada daging, gak ada ayam, udah lah bang, apa-apa bang, kita beli sayur aja. Aduh enak nih kentangnya. Ada manis-manisnya. Udah gue balik tadi. Itu kasih mereka kalau adek lo mesti paruh. Iya paruh sama adekku. Pak lagi ngapain pak? Masak-masakan, Mas. Bisa dimasak berarti tapi bisa dimakan maksudnya. Enggak tahu, saya nggak makan ini. Pantu. Itulah. Jangan mentang-mentang lu nggak makan lu jadiin sesuatu yang nggak bisa dimakan jadinya nanti itu. Jangan suka-suka kau aja lang. Suka-suka kau aja. Di sini kenapa di situ? Di sini aja itu tinggi kali. Kita makan Gas. yuk. Ini kenapa ini diginiin? Tadi kan lagi masak air. Oh, boleh. Jadi itu anginnya kibas-kibas. Setelah selesai masak, kemudian makan, kita langsung bergegas kemas-kemas barang untuk segera turun lagi, karena waktu sudah semakin sore. Gede lagi. Kok jadi gede? Masalah drama perkotoran manusia terjadi lagi. Hah? Kejadian di Argopuro. Kenapa? Kenapa lagi? Finish. Kita udah siap semuanya. Tinggal berdoa dan jalan turun. Sampai ini ketinggalan. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selesai summit dan makan tadi selesai. Selesai juga prepare packing. Saatnya kita turun sampai base camp. Semoga di perjalanan ini diperlancar dan tidak ada halangan apapun dan kejadian apapun. Sebelum turun ke base camp berdoa mulu. Dewek bogan umum yakin ke ayu oren deh. Foto belum?
Marilah pulang. Marilah pulang. Balik kampung. Oh, balik kampung. Sudah sampai pos 5 lagi. Kita sekarang lagi berhenti di pos berapa ini? Pos 4 sampai lupa. Cepet banget. Tadi jam 2.10 dari pos 6. Sekarang jam berapa, Bang? 14.14. 14.44. Masa kita 10 menit? Tadi masa 4 menit? 30 menit nanti. 30 menit ya? Pas 30 menit kita sampai di pos 4 dari pos 6. 2 pos kita lewatin. Wow. Ini kita berhenti, sebenarnya bukan capek sih, cuma tadi ramai banget. Jadi kita membiarkan jalurnya bersih dulu, baru kita lewat lagi. Yuk, mantap. Sip. Lanjut aja. Iya. Ya, lanjut aja apa gimana? Lanjut. Sekarang. Pulang, Wi. Iya dong. Ya, hati-hatinya. Iya. Hati-hati Akang, dipayung jaganya. Lang. Jauh kali. Pelan. Terjal. Hati-hati. Dari pos 3 menuju pos 2. Kabut mulai turun. Bentar lagi kita sampai di pos 2. Tapi nggak hujan, alhamdulillah. Cuma kabutnya lumayan tebel aja. Jadi agak gelap. Hujan guys, baru diomongin. Amanin kamera dulu ya, sampai ketemu di base camp. Bye-bye. Karena begitu tiba di base camp kondisinya masih hujan rintik-rintik dan keadaan cukup ramai, Tika dan teman-teman gak berlama-lama lagi. Cuma sempatkan ganti pakaian yang basah lalu kembali ke rumah Gilang untuk mandi dan istirahat. Kemudian paginya kita melanjutkan lagi perjalanan pulang menuju Jakarta bersama Bang Samsul, Fahrul, dan Raffi. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pendakian Tika kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya. Sehat selalu dan semoga puasanya lancar. Sampai ketemu di video selanjutnya.